Ya sudah jelaskan masalah tentang sholat, ya, keutamaan sholat, termasuk rukun-rukunnya sholat. Ya. Dan juga di sini juga ada kajian fikih yang membahas mendalami tentang rukun sholat dan sesuatu yang membatalkan sholat juga di situ. Dan di sini beliau membahas tentang bagaimana kita sempurna dalam ibadah sholat kita. Di sini beliau menjelaskan fa idza raka'ta wasajadta fatma'in, ya. Hendaknya kalian kalau ruku dan sujud jangan lupa tumakninah. Ya. Wala tankuru sholatan nakrodik, jangan kalian sholat ketika sholat itu seperti ayam notol makanan. Ya. Tul ya, ayam notol makanan. Sehingga falatasiu sholatuka, maka dasar sholat kamu. Karena tumakninah, ketenangan dalam ruku dan sujud itu suatu kewajiban yang harus dijalankan, termasuk rukunnya sholat. Ya. Dan juga i'tidal wal julus baina sajdatain. I'tidal dan duduk di antara dua sujud itu diwajibkan tumakninah. Apa itu tumakninah? Ya, ini sukun, ya, ketenangan biqadri subhanallah, dengan ukuran bacaan subhanallah. Ya, dengan ukuran bacaan subhanallah itu termasuk tumakninah. Diam sejenak, ya. Diam sejenak dengan ukuran bacaan subhanallah itu sudah termasuk tumakninah. Tapi kalau kurang dari itu, cepat sujud tuh langsung bangun, belum ada ukuran waktu subhanallah, maka tidak sah sholatnya, tidak sah sujudnya sih, tidak sah sujud, harus diulangi lagi, harus kembalilah. Tapi kalau dia tidak kembali sengaja, batal sholatnya, paham ya? Batal sholatnya. Ya, sujud, ruku, i'tidal, ya, bangun dari ruku namanya i'tidal. Wa julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud itu diwajibkan tumakninah. Makanya itu termasuk ini rukunnya sholat. Barang siapa yang meninggalkan tumakninah amdan secara sengaja, fala tasihhu sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Itu di sholat wajib atau maupun sholat sunnah. Ya, sholat sunnah juga harus begitu. Bukan berarti sholat sunnah cepat, ya. Artinya tidak satu tumakninah, tetap sholat sunnah juga harus tumakninah. Dan disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang menjaga sholat dan menyempurnakan sholatnya dengan sempurna, dengan khusyuk dalam sholatnya, takhruju sholatu bayda'a musfarah, maka sholat tersebut akan keluar baginya, ibadah sholat tersebut akan memberikan kepada orang tersebut suatu cahaya yang sangat terang, yang sangat indah. Dan sholat itu mengatakan hafadzakallah, dengan khusyuk, maka sholat akan mengatakan kepada orang itu hafadzakallah kama hafadzani, niscaya Allah akan menjaga kamu seperti kamu menjaga aku. Walladzi la yatimu sholatuhu, ya, yang tidak sempurna sholatnya, takhruju sholatu sawamudlah, ya, tidak sempurna sholatnya, ya, tidak khusyuk sholatnya, tidak sempurna dalam sholatnya, takhruju sholatu sauda'u bimadlamah, sholatnya dia yang dikerjakan itu akan berbentuk suatu kegelapan yang gelap gulita. Tagulu, dan sholat tersebut akan mengatakan doya'akallah kama doya'tani, niscaya Allah akan menyia-nyiakan kamu seperti kamu menyia-nyiakan aku. Ya, sholatnya mengatakan kepada orang tersebut doya'akallah kama doya'tani, Allah Ta'ala akan menyia-nyiakan kamu seperti halnya kamu menyia-nyiakan aku. Summa tulafu kama yulafu thawbul khalq fayudrabu biha wajuha. Kemudian sholat itu akan ya, ibarat yang tadi sholat yang gelap gulita tadi, yang tidak khusyuk tadi, tidak sempurna sholatnya, akan digulung-gulung dan dilemparkan ke wajahnya orang tersebut. Ya, maka dari itu kalau kita pengen dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat, ya, uripe selamat, awake sehat, rezekine lancar, dekat dengan Gusti Allah. Kuncinya Anda menjalankan ibadah sholat dengan sempurna. Hafazakallah, kata sholatnya, Allah akan menjaga kamu seperti kamu menjaga aku. Tapi kalau orang meninggalkan sholat, malas-malaskan sholat, bahkan sholatnya mungkin sholat tapi
ya sembarangan sholatnya, tidak khusyuk, tidak sempurna, cepet-cepetan, hanya seakan-akan sholat itu suatu beban baginya, maka naudzubillah Allah Ta'ala akan menyanyiakan dia. Artinya apa? Tetap kadang maksiat, ya kadang orang sholat kok tetap masih maksiat. Ya, katanya inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah daripada kejelekan dan kemungkaran. Nah, sholat yang bagaimana yang bisa mencegah kejelekan dan kemungkaran? Sholat orang yang sempurna dalam sholatnya. Tapi kalau sholatnya tidak sempurna, maka tidak akan bisa mencegah kejelekan baginya. Ya, maka dari itu kalau kita sholat, ya jangan merasa kita ada beban bagi diri kita, suatu kemuliaan bagi kita bisa menjalankan ibadah sholat. Kita harus punya hati yang senang ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam disebutkan dalam sebuah hadis innamas salatu tamassukun wa takhaddu'un wa takhasyu'un. Kata Nabi Muhammad SAW, hanya saja salat itu tamassukun, suatu ketenangan bagi kita. Tenang salat itu. Ya, bukan gelisah tapi tenang. Wa takhaddu', merendahkan diri kita kepada hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya seorang hamba yang hina, yang tidak punya kekuatan, tidak punya daya, manusia biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa takhasyu'un, dan kita salat itu takhasyu', harus benar-benar khusyuk, ya. Tidak ada pemikiran apapun yang melintas dalam hati kita melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu salat itu ketenangan, merendahkan diri ke hadapan Allah dan juga khusyuk dalam ibadah. Maka salat kita akan sempurna. Dan ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW melihat seorang laki-laki ya'bathu bi lihyatihi, seorang laki-laki yang main dengan jenggotnya, ya, ketika sholat, di dalam sholatnya, kata Nabi Muhammad SAW, la khash'a qalbu hadza la khash'at jawarihuhu. Kata Nabi, seandainya hatinya orang ini khusyuk, maka anggota badannya pun akan ikut khusyuk. Berarti kalau orang ketika sholat mainan jenggot, ya, dolan nyekel benang, nyekel kain, nyekel apa pokoknya, ya, berarti itu tidak khusyuk. Kalau khusyuk hatinya, otomatis anggota badannya ikut khusyuk, ya. Anggota badannya ikut khusyuk. Nah, dari itu ya termasuk ke khusyuk, ya, jangan sampai kita ketika sholat ya main-main, ya, karena kalau main-main itu bisa membatalkan sholat, ya. Satu gerakan aja, ulama fikih menyebutkan, ya, harakah wahidah biqasdil la'ib, satu gerakan saja dengan tujuan mainan itu bisa membatalkan sholat, ya, bisa membatalkan sholat. Sebenarnya kan ulama fikih menyebutkan 3 gerakan bisa membatalkan sholat, 3 gerakan berturut-turut itu membatalkan sholat. Tapi satu gerakan dengan tujuan mainan tubtilus sholat, ya, membatalkan sholat. Ya. Makanya kalau gatel itu ya garuknya pakai jari. Kalau jari itu garuk nggak masalah, ya. Jari-jari ini dimaafkan oleh syariat. Gerak berapa kali banyak pun tidak masalah, asal bukan buat mainan. Kalau buat mainan ya batal. Mama kalau kita gatel pengen garuk ya pegang yang garuk jarinya, ya, bukan kayak gini. Kalau kayak gini batal sholatnya nanti 1, 2, 3 batal, ya, tapi jari orang yang tidak paham batal sholatnya, garuk kayak gini, ya, gerak semua ini membatalkan sholat. Tapi diam, tangannya diam, yang gerak jarinya itu tidak masalah, mau berapa kali tidak masalah. Tapi karena gatel, ya. Tapi kalau udah gatel terus dolanan kayak gini ya batal sholatnya. Ya, makanya dari itu ya khusyuk dalam sholat ini. Kalau kita khusyuk, ya benar khusyuk, mungkin gatel orang kerasa nih nasi ini benar khusyuk, ya. Tapi ya karena kelasnya kayak kita orang ya gatel kerasa, ya. Yang panas itu sholat kadang panas itu tambah ya kerasa kurang khusyuk biasanya. Maka dari itu masjid itu paling penting itu. Sebenarnya yang difasilitasi itu bagaimana orang sholat itu bisa khusyuk, ya, bukan keindahan masjidnya. Ya bagus sih menghias masjid itu
bagus, suatu kehormatan, suatu kemuliaan ke rumahnya Allah Ta'ala. Tapi yang diutamakan bagaimana orang-orang sholat itu di dalam masjid bisa khusyuk. Terus softnya biar sempurna. Kadang masjid di rehab bagus, kadang tempat softnya tidak ada. Garis soft tidak ada. Akhirnya sholat softnya berantakan yang sholat. Terus juga panasnya luar biasa. Akhirnya tidak khusyuk. Eman ya. Jadi ngerehab masjid lebih baik diutamakan orang-orang yang sholat gimana cara biar khusyuk. Bukan dari segi pemandangan ya, karena pemandangan tidak perlu keistimewaan pandangan. Yang penting itu gimana orang-orang yang sholat biar khusyuk dan sholatnya sempurna dalam sholat. Dan di sini Imam Haddad menjelaskan bahwasanya khusyu'ul jawarih min khusyu'il qalb. Khusyuknya anggota badan kita, artinya dalam sholat itu tenang, tidak banyak gerak dan lain-lain, itu termasuk khusyuknya hati kita. Jadi ketenangan dalam diri kita itu menunjukkan ketenangan dalam hati kita. Wa anul kamalu salat bidun dzalika. Dan tidak ada kesempurnaan untuk salat tanpa khusyuk. Jadi kalau tidak khusyuk, salat kita tidak akan sempurna kata Ibnu Haddad. Bahkan sebagian ulama saleh mengatakan man arafa man ala yaminihi wa shimali wa fi shalah falaysa bi khashi'. Sebagian ulama saleh mengatakan barang siapa yang mengetahui bisa tahu yang di kanannya sama yang di kirinya siapa, itu termasuk bukan orang yang khusyuk. Sholat bisa ngerti, nah kanan aku, oh si fulan. Oh nah kanan aku si fulan. Ngerti arahnya, kanannya dia siapa, kiri dia siapa, itu tidak termasuk khusyuk. Makanya dari ulama-ulama, ya saking khusyuknya, mereka tidak tahu siapa di kanannya dan siapa di kiri dia. Ya, sebagian ulama soleh saking khusyuknya dia yang luar biasa khusyuk dalam sholatnya, ya mereka karena hadum yaku alitoir, ya, karena khusyuk yang luar biasa kepada Allah Taala, sholat dalam ibadah kepada Allah, pernah ada suatu burung, ya, di kepalanya dia, waqa'im fi sholah. Sebagian ada lagi burung ketika dia sujud, yahsabu anna haitun al-jamadun, ya, burung tadi menyangka yang ditempel dia tadi kepalanya atau badannya dia ketika sujud, nyangka ini adalah tembok, ya, tembok misyidati hudu'i, karena tenang yang luar biasa, diam luar biasa tenang, atau watulu qiyam sujud dan lamanya berdiri atau lamanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai burung tadi nyangka ini tembok, benda mati, bukan benda hidup. Ya. Karena apa? Karena khusyuk yang luar biasa. Ya. Makanya kan disunahkan, sebagian ada pendapatnya lemah, disunahkan setiap sebelum mandi, ada yang mengatakan sunnah mandi sebelum sholat, ya kan, mandi sebelum sholat, tapi itu pendapat yang lemah ya, tapi tidak sunnah ya, mandi sebelum sholat ya, hanya tajdidul wudu, orang punya wudu disunahkan wudu lagi ya. Jadi kalau ada pendapat itu ada fikih ulama mengatakan setiap sholat disunahkan mandi ya, disunahkan mandi ya. Kenapa? Biar tambah khusyuk, artinya apa? Bersih dan seger gitu ya. Kadang mau sholat ya keringetan ya, sholat akhirnya gatel kabeh, gerak-gerak ya. Akhirnya tidak khusyuk ya. Makanya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dan seger. Akhirnya apa? Kita bisa khusyuk ya, bisa khusyuk. Ya, kita kadang mau ketemu orang istimewa ya, mau ketemu bos, ketemu apa, mau ngelamar kerjaan, kita mandi dulu yang bersih, gagah ya, wangi. Mau menghadap manusia yang belum pasti bisa menjamin hidup kita ya, yang udah ngasih rezeki kita ya. Tapi kita menghadap Allah Taala kadang menyepelekan, kadang tidak kelihatan. Kita menghadap Allah menganggap sesuatu yang tidak kelihatan. Apa-apa sholat guys. Ya kan? Jangan, kita menghadap Allah, makanya fa'il lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, seakan-akan Allah melihat kamu. Kamu dilihat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kamu bisa benar-benar khusyuk dalam sholat kamu, benar-benar memperhatikan, mengagungkan sholat. Dan juga sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW ketika mereka sholat ya, kemudian mereka itu melihat burung di tamak pohon
kebunan, dia punya kebun kurma, ya, ketika dia sholat melihat pohon terbang dari satu pohon ke pohon yang lain di kebunnya dia, sehingga dia menyebabkan lupa kepada Allah ketika sholat, khusyuknya berkurang, ya, khusyuknya berkurang. Akhirnya setelah sholat langsung semua itu pohon dikasih orang, diambil di pohon, dipotong semua, sehingga tidak menyebabkan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, maka dari itu kita lihat luar biasa ya ulama-ulama kita, aulia-aulia kita dan sahabat Nabi Muhammad SAW, bagaimana mereka mengagungkan, memuliakan sholat, ya, mengistimewakan sholat, ya, sampai mereka yang khusyuknya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita berusaha, ya, semaksimal mungkin. Mungkin kita tidak bisa sempurna, ya. Dalam sholat kita tidak bisa sempurna 100% khusyuk, ya, seperti mereka. Paling tidak ya kita bertahap, ya, sedikit demi sedikit, ya. Sedikit demi sedikit kita bertahap supaya kita benar-benar khusyuk dalam sholat kita. Dan disebutkan di sini dalam sebuah hadis, Anallahu ta'ala qassama a'malus shalah ala arba'ina alaf safin al malaikah. Sesungguhnya Allah Ta'ala membagi amal sholat kita, ya, ya, amal sholat kita, ruku, i'tidal, sujud, ya, berdiri, itu amal-amal sholat itu dibagi oleh Allah Ta'ala 40.000 shaf daripada malaikat, ya, 40.000 shaf dari malaikat, ya. Allah Ta'ala menciptakan malaikat 40.000 shaf. Fi kulli shaffin sab'una alaf. Satu shafnya itu ada 70.000 malaikat. Satu shafnya ada 70.000 malaikat. Ini 70.000 malaikat satu shaf dikali 40.000 shaf malaikat. Asyratun minha qiyamun la yarqaun. 10 shaf tadi, 10 shaf daripada arba'in alaf, ya, 10 shaf itu malaikat semuanya berdiri, layar kaun, tidak pernah ruku sama sekali, berdiri itu, ya, berdiri sholat kepada Allah tapi tidak ruku sama sekali. Wa asyratun minha, dan 10 minha min arba'in, ya. 10 daripada, berarti arba'in alaf 40.000, 10.000, ya, 10 20, ya, 10.000, ya. 10.000-nya dari shaf tadi, ruku'un la yasjudun, malaikatnya semua ruku', la yasjudun, tidak sujud, ya. Ruku' tuh. Dari mulai diciptakan oleh Allah sampai hari kiamat ruku'. Yang tadi 10.000 lagi shaf berdiri diciptakan Allah sampai hari kiamat. Wa asyratun sujudun la yarfa'un, dan 10.000 shaf sujud dari Allah Ta'ala ciptakan itu malaikat sampai hari kiamat, tugasnya hanya sujud kepada Allah Ta'ala. Wa asyratun qu'udun la yaqumun, dan 10.000 lagi duduk, ya, duduk tasyahud kepada Allah, tidak berdiri sama sekali. Dan wa jama'a jami'u dzalika, dan Allah Ta'ala mengumpulkan seluruh amalnya itu malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan disuruh berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Semua amalnya malaikat diciptakan Allah Ta'ala untuk hambanya Allah Ta'ala yang mukmin, yang beriman, fi rak'atain yusalliha, cuman di 2 rakaat dia sholatkan. Ya, semua amal ibadah tadi yang malaikat kerjakan tadi, beribu-ribu malaikat untuk menjalankan berdiri, ruku, sujud, dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk hambanya hanya cuman 2 rakaat saja cukup. Cuman 2 rakaat saja. Gimana kita diperintahkan Allah, mulai kita lahir sampai meninggal kita tidak boleh bangun, harus sujud terus. Mau enggak? Kalau gelem ya sujud terus iki ya. Berat kita, enggak bakal mampu, ya kita. Ini kan kelasnya malaikat, ya. Malaikatnya Allah, ya, tidak pernah ada dosa sama sekali antara mereka. Nah, ini kita hanya diperintahkan oleh Allah hanya cuman sholat 2 rakaat saja.
Amal ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat tersebut hanya suruh dijadikan Allah Ta'ala hanya 2 rakaat. Fandur azuma mannati wa fadli ila ibadil mu'min, maka lihatlah suatu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan, keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan terhadap hambanya Allah Ta'ala yang beriman. Jadi ibadahnya malaikat yang luar biasa tadi, ribuan malaikat ibadah, cuman hanya Allah Ta'ala jadikan untuk hambaku yang aku sayangin cuman 2 rakaat saja. Ada di 2 rakaat tersebut. Dan juga Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, "Matsalus salawatul khams matsalun naharin ghamrin ala babi ahadikum yaktahimu fi kulli yawmin lakin 5 marat. Afatarawna dzalika yubki alaihi min darani syai'an?" Qalu la, wa qala Rasulullah as-salatu ila salati mukafaratun lima bainahuma idza ijtunibatil kaba'ir. Kata Nabi, perumpamaan salat kita 5 waktu, ya, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu. Itu perumpamaan ya ibarat di depan rumah kita ini ada sungai yang sangat luar biasa, yang besar. Dan kita mandi di sungai itu setiap hari 5 kali. Ya. Setiap hari mandi 5 kali di sungai tersebut. Ya, seperti kita sholat 5 waktu, seperti halnya kita mandi 5 kali. Afatarona dzalika yubki alim dun syai'an? Apakah bagaimana pendapatmu orang yang setiap hari mandi 5 kali, apa masih ada kotoran di badannya? Enggak ada. Ya, orang-orang mandi setiap sehari 5 kali, masih ada kotoran enggak? Aduh, sedina pindo masih bersih ya. Sehari 2 kali aja mandi udah bersih. Bagaimana ini 5 kali? Maka dari itu perumpamaan Nabi kita Nabi Muhammad, bagaimana orang yang menjalankan sholat 5 waktu, apa masih ada dosa di dirinya. Allah Ta'ala akan hapus semua dosa-dosa yang ada di diri orang tersebut kalau kita menjalankan sholat 5 waktu. As-salatu ila sholati kafaratul lima bainahuma idza ijtanibal kaba'ir. Maka kata Nabi, antara sholat dengan sholat yang lainnya, kita sholat zuhur menuju sholat asar menuju sholat maghrib menuju sholat isya menuju sholat subuh, itu antara waktu-waktu tersebut itu menghapus dosa-dosa kita. Dari zuhur menuju asar itu menghapus dosa kita. Dari asar menuju maghrib itu waktu menghapus dosa. Jadi antara waktu sholat dengan waktu yang lain itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Tapi dosa-dosa kecil ya. Idza ijtanibatil kaba'ir, dosa besar tidak bisa dihapus kecuali kita benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada penyesalan dan meninggalkan itu maksiat selama-lamanya, yaitu dosa besar. Dan juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyebutkan, "Idza hadara waqtus shalah yaqulu qumu ila narikum allati aqadtumuha fa'atfiha." Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi Muhammad SAW, mengatakan kalau kalian mau hadir waktu sholat, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Qumu, ayo, marilah kalian semua," kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ila narikum allati aqadtumuha. Ya. Kita menuju api kalian yang mana kalian akan padamkan apinya. Ya, atau dosa. Maka di sini yuridu binar dzunub, ya, yang dimaksud dengan api ini dosa-dosa. Mari kita menuju dosa-dosa yang mana yang mau kita padamkan dosa-dosa kita. Ketika kita menjalankan sholat, berarti kita menuju apa? Ingin memadamkan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran, kalau Allah Ta'ala, wa aqimus salata tarafayin nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Allah Ta'ala menyebutkan aqimus shalah, jalankanlah kewajiban salat tarafayin nahar, di 2 ujung siang ya, di pagi hari dan di malam hari ya. Ada yang mengatakan ulama tarafayin nahar subuh dan maghrib, ada yang mengatakan subuh, zuhur dan asar dan maghrib ya. Terus wazulafa minal lail, dan di malam hari yaitu salat isya ya, 5 waktu dijalankan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, maka sesungguhnya kebaikan itu bisa menghilangkan kejelekan ya. Amal kebaikan yang kita kerjakan bisa menghilangkan kejelekan yang ada pada diri kita, artinya dosa-dosa yang ada pada diri kita. Dzalika dzikra lidzakirin, kata Allah Ta'ala, itu sholat yang kita kerjakan itu dzikra lidzakirin, pengingat untuk orang-orang yang ingin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin termasuk orang-orang yang zakir, berzikir kepada Allah Ta'ala, itu adalah orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu. Nah, ini ayat turun
Ya, ayat ini turun aqimis sholata tarafain nahar wa zulfan minal lail innal hasanati wan sayiat wa dzalika dzikrul dzakirin, turun ketika seorang laki-laki ya kena musibah maksiat ya dengan seorang perempuan ya, maksiat orang seorang perempuan tapi tidak zina, tidak hanya menyentuh perempuan dan mencium perempuan. Akhirnya orang laki-laki itu dibawa ke Rasulullah SAW dan ingin ditanya kepada Nabi untuk diberi hukuman untuk orang tersebut. Akhirnya Nabi nunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggu wahyu, Nabi dan orang tersebut tadi sholat dulu, ya, menjalankan sholat. Setelah selesai sholat, Nabi dengan orang tersebut turunlah ayat tersebut. Innal hasanat yudhibun sayyi'at. Ya, dengan dia menjalankan kebaikan sholat tadi, kejelekan yang dia perbuat tadi dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang tadi perbuat jadi megang perempuan, ya, itu dihapus oleh Allah taala. Terus orang laki-laki tadi bertanya, "Ya Rasulullah, hadza li khasun amalin nasi ama?" Ya Rasulullah, hukum ini khusus untuk saya atau untuk semua orang? Kata Nabi, bal huwa linnasi amma, bahkan untuk seluruh manusia. Artinya apa? Semua sholat yang kita kerjakan, amal ibadah yang kita kerjakan itu khususnya sholat menghapus dosa-dosa kecil dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali ya dosa-dosa yang kadang kita tidak tahu, yang kita tidak sadari. Maka dari itu dengan kita menjalankan sholat, insyaallah Allah taala akan menghapus semua dosa-dosa kita, ya, termasuk dosa ghaflah, ya, dosa kita lalai kepada Allah. Ini banyak orang yang lalai, ya, lupa dengan orang dengan sudah sibuk dengan urusan dunianya, sibuk dengan urusan keluarganya, ya, sibuk dengan urusan pekerjaannya, hartanya, dengan jabatannya, dudukannya, semua terkadang sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya termasuk ini dzunub, ya, dosa kita ghaflah, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan kita menjalankan salat, insyaallah dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Dan juga di sini beliau menjelaskan tentang bagaimana termasuk kita biar sempurna sholat kita. Di antaranya beliau mengatakan mudawamah wal mudhaba ala fi'la fil jamaah. Ya, termasuk kita biar menjaga sholat kita sempurna, dalam ibadah sholat kita sempurna, itu termasuk caranya kata Ibnu Haddad, kita menjalankan sholatnya secara berjamaah, ya, sholat berjamaah. Karena sholat jamaah itu tafdhulu ala sholati wahdihi bi 27 darajah. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, sholat jamaah itu lebih utama, lebih unggul daripada sholat sendirian 27 derajat, ya, 27 tingkat, 27 pangkat, ya, bayangin pangkat derajat tingkat dari Allah Ta'ala berikan kepada hambanya. Ini tidak sembarangan, ya. Derajat yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya bukan hanya derajat seperti kita dapatkan di dunia ini, ya. Karena derajat dari yang maha agung, yang maha istimewa, yang luar biasa, yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya. Dan sembarangan Allah Ta'ala memberikan keistimewaan derajat 20 derajat untuk orang yang salat berjamaah. Kalau kita di dunia aja dapat bintang aja derajat 1 aja bangganya luar biasa. Padahal yang ngasih manusia bintang nempel di badannya, luar biasa. Saya bintang 1, tambah lagi bintang 2, tambah bangga bintang 3, bintang 4 Ini yang Allah Ta'ala ngasih dia bukan 4 bintang, 27 bintang, 20 derajat buat kamu yang sholat jamaah. Ini suatu keistimewaan. Yang ngasih bukan manusia loh, yang ngasih Allah Ta'ala yang maha kekal dan maha abadi, memberikan kepada Anda. Dan itu derajat tidak hanya di dunia, tapi nanti sampai akhirat Anda akan merasakan derajat pangkat itu Anda akan merasakan sampai akhir di kuburan dan di akhirat nanti. Tapi kalau derajat bintang hanya di dunia, di kuburan ditanyakan, tidak ada. Di akhirat tidak ada. Bintang tidak ditanyakan di kuburan atau di akhirat. Itu hanya derajat sementara. Tapi derajat yang hakiki yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang ibadah, yang takwa. Termasuk orang-orang yang cari ilmu agama. Yarfa'il ladzina amanu wal ladzina utul ilma darajat. Kata Allah Ta'ala akan mengangkat orang-orang yang amanu, orang-orang yang beriman dan yang diberikan ilmu oleh Ta'ala. Yang orang cari ilmu, kayak antum semua cari ilmu agama, dapat ilmu agama, diangkat derajatnya oleh Allah dengan beberapa derajat, bukan 1 derajat disebut dalam Quran, tapi Allah Ta'ala mengatakan darajat dengan beberapa derajat. Nah, ini derajat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang cari ilmu agama, derajat yang hakiki, yang abadi, ya.
yang hakikat dan selama-lamanya. Luar biasa ya. Ini suatu hal yang luar biasa. Ya, maka di sini sebutkan Abdul Haddad mengatakan, "Faman tasahala bihadzi ribhi dinil ukhrawi alladzi la ta'iba fi tahsili wa la masyaqqa fi nalihi faqad 'azumat min masalihid din ghaflatuhu wa qallat fi amril akhirah raghbatuhu la siyama huwa ya'lamu min nafsi kasratu ma yatahammalu min at-ta'ab." Ya, kata beliau, barang siapa yang meremehkan ini keistimewaan yang luar biasa yang berhubungan dengan akhirat, yang mana tidak ada kecapean untuk mendapatkannya atau suatu hal berat, ya hanya sholat jamaah, sama-sama Anda sholat maghrib 3 rakaat, ya sama 3 rakaat, sendirian berjamaah ya 3 rakaat, bukan berarti Anda kalau sholat jamaah itu jadi 6 rakaat, enggak, sendiriannya 3 rakaat, berjamaah 3 rakaat, tidak ada bedanya, cuma Anda sholatnya berjamaah, ya padahal tidak ada kecapean di situ, sama saja, ya. Fakat azumat masih qaflatu, banyak orang yang sudah melelehkan hal tersebut, ya, keagungan yang Allah berikan kepada orang yang berjamaah, orang kadang pada lupa, menyepelekan, menganggap ya biasalah, capek, gampang, wis tewekan wis lu cepet sholat tewekan, sholat terus selesai terus metu anak kerjaan, ya, karena begitu ya. Orang lebih mengutamakan, lebih kadang merasa ya itu godaan setan dan nafsunya lebih besar, padahal keutamanya istimewa. Terkadang kita meremehkan, malas dan ini dan itu, akhirnya meninggalkan sholat berjamaah. Wa qalat fil amratil akhirah, banyak orang yang menyepelekan hal tersebut, lupa dengan hal tersebut, kata Abdul Haddad, ya. Bahkan dia merasa dirinya sudah capek, ya, sudah capek, saya banyak kerjaan, saya banyak kesibukan, saya banyak kecapean, dah gampang saya tinggalkan aja sholat berjamaah, saya sholat sendirian saja. Ini karena dia merasa urusan dunia lebih utama daripada urusan akhirat. Maka dari itu jangan sampai kita tinggalkan keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ya. Tadi Abdul Haddad mengasyari kita gimana kita biar bisa khusyuk dalam sholat kita, ibadah kita sempurna dalam sholat kita, ya diantaranya tadi khusyuk, tenang hati kita, jiwa kita tenang, diri kita tenang, dan juga sholatnya jamaah yang benar-benar Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, diberi istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, istiqomah dalam sholat, istiqomah dalam puasa, istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mendapat syafaat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diampuni semua dosa-dosa kita, dikabulkan semua hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirah, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah indal maut. Amin amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para hadirin kajian kitab An-Nasaih Biniyah yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Hayyad tentang masalah pelaksanaan salat 5 waktu. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau akan sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berusaha untuk apa yang telah disampaikan tadi, kita berusaha untuk bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, untuk malam Senin yang akan datang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ali bin Ahmad Basalamah dari Jatibarang. Mari kita tutup majelis salim kita bersama-sama untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli qudri unta wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi wa fi'al karama warzuqil kullal halalan daima wa akhilal atqiya ulama mahla bil khairan faqil syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqir rabbi ridha minkal uyun waghdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun waghfir wastur anta akraman man satar wa salatullah tawshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala ahli kiram syurafa wa ala sahbi masabihal warat. Allahumma hdina lihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم
warahmatullahi wabarakatuh.